Oke, ngelihat dari draftingan di game pertama, akan sepanjang apa game ini? Jadi langsung saja dibawakan oleh KB dan juga Ranger Emas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster. Bude nggak mau ikut join? Oke, nggak apa-apa. Bude di situ aja. Oke, thank you so much untuk Bude Clara yang telah menjadi desos kita. Jadi kita akan menyaksikan ini ya pertarungan di mana Grand Final sebelumnya di MWI akan bertanding di early fight. Let's go to the lane of Dan from Paris. Kita lihat ya untuk final kepagian. Yang padahal kalau di Paris berarti sekarang ada di sekitar jam 3 sore lebih tepat. Ya, ini gue masih sore, Be, di sana. Oke. Anda ya? Hah? Anda, mereka. Oh, saya Mereka. Oke. Mereka aja. Kita di sini. Nggak usah jauh-jauh. Oke, tapi Rui dengan Baxia ya, dia memilih firmness dibandingkan dengan Trill yang seperti kita tahu ya, untuk beberapa jungler tank masih memiliki opsi untuk bermain dengan damage di early game. Apalagi untuk sekarang di patch yang udah sempat terjadi di minggu lalu, di mana kita melihat bagaimana perubahan dari tank jungle, farming speednya diturunin. Tapi harusnya untuk Baxia sih ya bakal tetap superior, karena dengan modal dari Molten Essence dia pasti bakal lebih mudah untuk mendapatkan farmnya. Oke, tapi ngelihat dari kondisi para pasukan dari tim Genji dan ke Vitality ya, Vitality ini agak cukup agresif. Bahkan lihat dari posisi ke arah Little Wonder-nya itu nggak bakal dikasih nafas. Fumieko dia memberikan waktu yang cukup banyak, sedangkan Vivian akan coba membuat Arya mendapatkan kerugian. Dengan posisi seperti ini, Flicker mau tidak mau akan keluar nantinya, karena kalau tidak akan ada first blood. Rui berada di arah bottom lane, coba untuk menyelamatkan diri dari Vivian, berhasil. Karena di sini Vivian bukan dengan kolam, bukan dengan Revitalize Professor, tapi dengan Flicker. Jadi possibility untuk first blood di arah bottom lane tadi sebenarnya adanya di Arya aja. Ini kayaknya Flicker dengan tujuan untuk menghentikan Arya atau bahkan menghentikan Rui ya. Bisa jadi. Targetnya udah pasti bakal sulit banget. Wah, Burst damage. burst damage tadi yang sudah saya sampaikan sebelum kita menuju ke arah Lane of Town itu sangat mengganggu dengan Kaguranya. Ini bukan hanya mengganggu, dan jangan lupakan Vivian dalam kondisi seperti ini. Dan jangan lupa kalau dia juga bisa di take down Profesor. Kalau ada Mystic Gas dan juga combo bersama dengan Baxia, dia bisa tumbang juga. Ya, ini harus respect ya dengan early damage yang dimiliki sama Genji juga. Jangan lupa mereka bawa Selena dan juga Gord. Tapi karena Gordnya mungkin dipaksa untuk recall, fightnya bakal jadi 4 lawan 3. Oh, Fumieko menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Mereka tidak mau tim fight lebih lanjut, tapi lebih baik untuk bisa mendapatkan final slice. Mencegat Rui instant kill langsung ada Harvest Spin. Berhasil mendapatkan first blood dari Rui. Meanwhile dari belakang Panda kali ini mencoba untuk mendapatkan point kill dari Fumieko. Sayangnya tidak ada jalan pulang lagi untuk Fumieko bisa selamat karena Arya standby di dalam sungai. Pertukaran yang bisa gue bilang masih diuntungkan oleh Vitality. Oke, EXP tuker jungler dan bahkan Rui yang kali ini harus kehilangan dari Battle Retribution di area Turtle. Udah otomatis ya, seperti yang Ranger Mas bilang bahwa keuntungannya ada di tangan dari Vitality. Mereka unggul sedikit saja, sekitar 500 kalau misalkan boleh digenapkan. Tapi dengan mendapatkan poin dari assist inilah yang mungkin membuat Panda sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Chell. Chell menang dari level karena sharing EXP tadi dari Turtle. Sementara kita harus melihat dulu apa yang bakal dibuild sama Panda. Karena kalau misalkan Pandanya seaktif ini, berarti bukan menutup kemungkinan kalau misalkan first item dia langsung ke Sky Pierce. Dan dia bakal hadir lagi nanti di menit yang keempat lebih. Apalagi ketika turtle-nya pun di atas. Tapi untungnya Scavenger diambil. Wow, Vivian down. Meanwhile, ini dari bottom lane. Sorry. Ini di arah sana sungai maksudnya. Untuk dari Genji berhasil mendapatkan satu final slash. Fumieko tidak akan melepaskan asli. Double kill. Wow, Gini. Gue baru sadar kalau dengan adanya flame shot di sini, nggak expect gue. Tapi kondisi posisi dari Vitality dengan posisi turtle yang mereka dapatkan, Panda juga belum ter-take down. Harus Anda masih respect. Tadi sempat dibilang kalau Vivian ini bisa di-take down dengan instan. Karena ngomongin ke arah Sayori, mereka memiliki Mystic Gust. Tapi Rui, dia sangat beruntung dalam kondisi tidak ada Mystic Gas dari Sayori dan tidak ada sosok Fumieko. Jadi nggak bisa ditutup dari gelundungannya Profesor. Iya, ini by the way untuk flame shot banyak efeknya juga sebenarnya. Yes. Kalau mungkin nanti ditempel sama Arya atau ditempel sama Rui, dan masih bisa manfaatin untuk flame shotnya. Tapi kalau misalkan dia lagi berdekatan sama Fumieko, dia bakal ngegeser siapapun lawannya dan bakal nge-trigger efek pasif dari Fumieko. Bakal di spam terus tuh pasti. Iya, tapi kalau posisi saat ini lihat Vitality, mereka punya chance besar banget untuk bisa dapetin turtle yang kedua karena dari sosok Chell bisa langsung join.
Tapi jangan dilupakan dari Panda, posisinya dia juga harus di-respect. Dan Vivian, kalau memang menuju ke arah backline, pastikan flickernya dan Breath of Death-nya itu benar-benar untuk sosok yang bisa di instant kill. Bakal coba dipaksa, bakal coba dimakan dan instant kill malah di posisi sebaliknya. Harvest Spin dibuka oleh Vival. Sudah bisa mendapatkan satu point kill karena Fumieko bakal coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Depan di depan sana Retribution dari Vival kembali mendapatkan poin. Turtle dan Flameshot-nya almost is never enough. Rui masih bisa selamat. Tapi lihat betapa kerasnya Vitality untuk ditembus. Turtle-nya untuk di-steal itu terlalu berat. Ya, kontes objektif yang perfect banget dari Vitality. Mereka nggak membiarkan sedikit pun Genji untuk mengintip Turtle nih ya. Dan sekalipun Rui maju di sana, follow up-nya terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat Vival dengan Curse Helm sekarang udah mulai melakukan invade. Mungkin nungguin Battle Red Ring-nya 5 detik. Karena Rui juga gak ready dengan adanya Retribution Battle. Oh, Breath of Death-nya, Profesor. Kali ini tidak tepat untuk Retribution-nya, terlalu cepat. Sayori yang dapat. Ya, Sayori yang akhirnya mendapatkan, tapi sudah menjadi kerugian untuk sosok dari Baxia yang tertinggal satu level atas Sakai. Ya, ini dia temponya benar-benar ketahan ya. Genji yang menggunakan Selena dan bahkan menggunakan Gord 2 magic damage sebagai duo mid. Sementara di early-nya mereka yang kelimpungan, bahkan ketinggalan hampir 3000 gold. Bottom lane. Akhirnya ada gerakan agresif. Ini mungkin salah satunya yang bisa di-trade ya sama JNG. Dan mereka juga nggak mendapatkan kerugian apapun. Selain mungkin di bagian mid lane yang agak sedikit terancam. Tinggal regroup sebenarnya mungkin yang ditunggu sama JNG. Atau ada yang lewat dan kena trap dari Kaguranya Chini. Karena dari tadi Chini belum show di map. Ini nyebelin sih Cini. Ini pasti sakit banget ya Pekse Prof. Ini macam-macam Sayori lewat sih. Instant damage dengan kita anggap dia tidak memiliki flicker. Pasti instant kill. Ada 3 lagi kan. Notifikasinya pasti instant kill. Ada Panda, ada Sayori, ada Ashley. Dan itu dia. Ketenangan dari Chini, biarin ditabrak terlebih dahulu. Karena kalau misalnya udah flitter terlebih dahulu baru ditabrak, nah itu baru Beda kasus. cerita, kasus Itu baru berat. Nah, ini dia yang sempat kita bilang ya, respect terhadap Sky Pierce karena Panda ternyata langsung mengambil Sky Pierce-nya. Sementara bottom lane jadi trade, mid mungkin akan sedikit diancam, tapi Waduh. untuk next-nya Tapi really, mereka melepaskan 2 turret itu nggak wise banget sih untuk mereka. Dan Chell bakal coba ditarget. Arya di depan sana sudah mengeluarkan flicker dan bahkan mundur ke belakang. Chell menargetkan Arya, instant kill, Harvest Spin. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, bahkan Triple Spin from Vival. Berhasil mengunci 3 pemain dari Genji, tapi sayangnya tidak bisa terlalu lama. Final Slash Panda. Oh my god, Fumieko solo kill dari belakang. Out of nowhere berhasil mendapatkan sosok gold lane dari Genji. Pertukaran yang totally worth it. wah, ini bener-bener chaotic team fight dari Vitality dan mereka mengunci 3 pemain dari JNG dan bahkan memisahkan team fight dari Panda. Pandanya bahkan yang dikejar-kejar sama Fumieko. Fumieko pun masih saving flickernya karena dia tahu lebih baik trade aja. Dan sekarang di menit yang ke-7 Turtle didapatkan, perfect Turtle on the way 5.000 gold. Tim Vitality mendominasi di game yang pertama. Yes, dan buat kalian semua 20.000 penonton dan juga para seluruh streamer, jangan lupa absen terlebih dahulu di kolom komentar, ramaikan tim Indonesia bermain kali ini. Udah dua-duanya Profesor. Tadi yang salah satunya dan sekarang tim Indonesianya lagi Profesor. Tim Falcons Vega yang Falcons Vega. sudah menang, akhirnya menang lebih tepatnya. Karena deg-degan juga di lower, tapi Chini tertangkap. Oke, Chini masih coba untuk melakukan sedikit decoy, menggocek sosok daripada dengan Fumieko, menyelamatkan Chini. Save the day for this time dari bottom lead dan bahkan kehilangan Panda yang sudah mendapatkan Sky Piercer sekalipun. Dia harusnya sekarang sudah sisa 4 Profesor kalau hitungan gua. Kalau nggak 7-4. Ini baru gambaran dari Beauty, Brain, dan Bait. Yes. Pure bait dari Chini ternyata. Dia emang tahu banget cara nge-distract dan juga cara nge-trigger biar pandanya muncul. Dan menukarkan Panda tadi dengan trade kill yang bahkan tidak didapatkan oleh Rui. Yes. Itu pasti bakal jadi keuntungan lagi untuk Vitality. Ya, ini kenapa gue bilang gue lebih suka ke arah Kagura. Mungkin tadi Profesor punya pendapat lain dengan adanya Lilia. Gue suka Kagura karena di kondisi seperti ini terlalu banyak yang bisa dimakan sama Kagura dan mereka semua nggak punya capability untuk nge-chase Kagura, Profesor. Jadi dia ya, 2 opsi terakhir yang terbaik dari yang terburuk yang tersisa antara Kagura dan Lilia yang dipilih oleh Coach Cassius. Sekarang baru lane Kagura hancur. wise choice banget sih. Wise choice banget. Karena banyak banget efek stun dan dengan pemilihan dari targeting dia ya, mungkin yang dari tadi dia selalu burst yang bener-bener low HP, yang bener-bener squishy banget.
Di untuk bagian depannya itu urusannya Chell, Ya. bagian belakang baru urusan Chini. Iya. Dan bahkan kalau misalnya mereka mau main trigger terhadap spell, mereka bisa minta tolong Chini. Siapapun bisa di-trigger dari flickernya Profesor. Profesor tinggal pilih antara God, Selena, atau Granger. Meleng dikit kalau nggak kena payung, kena jepit panda dah. Kena jepit panda, tapi kalau jepit panda mungkin ini dia. Decoy lagi. Chini memberikan distraction untuk para pasukan dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan lot, tapi ternyata Arya kembali terjepit dengan habis pindah papan Slays. Fumieko ke belakang menargetkan dan Rui terjepit tertinggal seorang diri. Roda gerigi yang tidak bisa membuat dirinya pulang, kehilangan dirinya ditambah dengan ada lot yang terbuka. Genji sudah pasti akan kehilangan lot yang pertama oleh Vitality yang sudah mendapatkan 3 holy defense under 12 menit. Wah, ini benar-benar total domination. Evaluasi yang kemarin mungkin sempat kita perbincangkan bagaimana cara Vitality ini bermain dengan sangat-sangat mulus di early game, mid game. Tapi mereka punya kesalahan kemarin di mana mereka mengulur waktu, membuang-buang resource, dan sekarang lihat nggak ada sedikit pun keuntungan untuk Genji. 8.000 OTW, 10.000 gold. Wow, 10.000 Profesor. OTW nih, OTW, masih OTW. Di menit 11. Di menit 11 karena Ow. ini 3 base turret defense-nya udah hilang. Udah pasti bakal di-charge dengan 3 lane push. Top lane bakal coba buat di slow push aja, sementara bottom lane udah bergerak, mid lane udah bergerak, ini dia 3 lane pushnya. Dan Profesor yang paling sangat fatal di sini adalah karinya prematur. Full item Malefic Gun. di menit yang ke-11 kali ini seharusnya kalau nggak full sisa 1 item yang kalau aku tidak salah lihat tadi Profesor. Dan Malefic Gun sudah di depan mata Rui, sekalipun dia akan masuk ke dalam, dia akan hilang instan. For sure Profesor. Jadi dia dapetin 1 base turret di bagian top lane, mid lane, next target. Sementara Chell-nya masih bebas banget di lini di belakang, tidak tersentuh. 2 dan half spin menuju ke arah Rui, mengunci depan sana menuju ke arah Arya, dan lihat pada Slash Fumieko mengeluarkan Arya supaya lebih dekat dengan adanya Chell. Semakin lebih dekat semakin lebih baik. Chemistry mereka berdua tidak bisa dipungkiri. Dan lihat di depan sana Chini, itu dia flash shot, headshot. 3-point shoot dari Chini ternyata dengan flame shotnya dan kena ke Ashley. 2 tumbang tanpa ada trade, mungkin bakal langsung dipaksa untuk endgame dari Vitality. Really, endgame. Mereka coba makan untuk posisi kali ini 1 wave dari bottom lane. Adanya lebih baik kalau mereka dapetin 1 point kill terlebih dahulu, dan Rui diserok bawah langsung oleh pasukan dari tim Vitality. Berhasil mendapatkan 1 point kill kembali. Profesor nggak harus nunggu naik dulu kali ini sahamnya, bisa serok dari bawah langsung dapetin point kill. Gak pikir panjang ya, gak pikir panjang, ada chance sedikit, ambil kesempatannya dan bahkan langsung hilang 3 base turret. Wow. 55 detik lagi sebelum menuju ke Lord selanjutnya di menit yang sangat krusial. Kalau seandainya gak ada gerakan sama sekali dari Genji, ini bisa jadi endgame dengan perbedaan 11.000 gold. Bahkan si Albert dari Panda pun aku rasa masih belum cukup untuk bisa mengimbangi bagaimana damage diberikan oleh Chell. Karena emang power spike-nya udah menurun untuk Granger, Selena, atau bahkan Gord. Cuma Gord mungkin yang minimal bisa ngejawab untuk di late game-nya nanti. Ya, tapi say thanks to Fumieko dan Chini, mereka benar-benar yang nge-back play banget untuk game kali ini Profesor. Tinggal lihat mereka mau arahnya ke siapa. Banyak gameplay cantik gara-gara mereka ya. Lihat mereka mau dapetin poin killnya ke siapa. Mata tinggal ke mereka. Chill. Kali ini menurut gua ini salah satu game yang sangat effortless untuk Chell bermain. Iya, Oke, tadi. Chell, lu kali ini istirahat, lo farming, lo ambil kill kalau dapat, kalau enggak ya udah. Tungguin menit 9 baru join. Iya, yang sisain yang setup spinnya. Ini bener-bener Minimal dapetin 2 ya. 2, Minimal 3. Wah. On point, dan dia nggak takut untuk melepas objektif untuk heavy spin. Itu dia, makanya kayak dari awal aja kan kita udah sempat lihat ya di bagian mid lane terutama ketika pushnya dipaksa dilakukan dan berhasil ya untuk mendapatkan mid lane turret tadinya. Tuh kita kira kayak itu adalah sebuah pemaksaan, tapi ya ternyata worth banget, bahkan Vivalnya nggak tumbang. Jadi pertukarannya udah pasti menguntungkan untuk Vitality. 13 berbanding dengan 3 kill, 10 gap kill dan juga 12.000 net worth difference. Ini Chini udah tinggal cari flank aja sih, atau ya mainnya belakangan, nemuin spot yang bagus untuk bisa Yin yang overturn, langsung mungkin targetnya ke Panda atau bahkan ke Sayori ketika Sayori mungkin lagi ingin melakukan high ground defense. Oke. Tapi kali ini Profesor jangan lupa ini cukup tricky. Kita tahu sudah memiliki 11.000 gold difference, tapi salah gerak, salah initiate, ini bisa ngerubah segalanya. Itu dia. Ya kan, Vitality bisa dipukul mundur, gold bisa swing.
lumayan untuk bisa ngasih waktu untuk para pasukan dari Genji. Tapi kalau mereka dengan presisi dan lihat mata dari Fumieko dan juga Chini, mereka Final Slash! Surprise! Berhasil mendapatkan 2 point kill kali ini untuk para pasukan dari tim Genji. Harus kehilangan juga di depan sana dan langsung fokus menuju ke arah base. Take the game 1. Kemenangan yang begitu memukau dari tim Vitality. Bukan hanya menang, namun mereka begitu mendominasi, meruntuhkan segala yang telah diplan untuk Genji di game yang pertama. Bagaimana tidak? Mereka benar-benar bisa membuat game ini mulus tanpa celah sedikit pun. Game berakhir begitu cepat. Begitu pula dengan komposisi gerakan dari tim Vitality, terlihat tak ada keraguan. Beda sama hal kemarin. Wah, nggak ada yang sia-sia ya gerakannya ya. Gak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia gerakannya. Dan ini benar-benar sinergi yang... Sekarang diganti Pak posisinya. Romer biarin pakai anti-regen karena kita ngomongin Vivian bisa nge-spread ke semua. Bisa. Nanti kan akan ada opsi habis curse helmet pasti glowing one. Oke. Berarti kalau gitu kita Gaspol. langsung menuju ke dalam Leonard dan Bude Clara Monster. Terima kasih banyak. Walaupun Bude nggak mau ikut, pakai let's go bersama dengan Profesor KB. Let's go to the lane of down. Ya, karena komposisi build yang sering kita bilang ya, glue jahat itu pasti akan terselip ada glowing one. Cuma kalau ngomongin Genius One belum tahu sih ya, karena di sini kayaknya lebih butuh banyak composition untuk hero-hero durability. Karena cuma modal Alice dan juga glue. Jadi kalau misalkan emang dalam posisi yang lagi nggak dalam keadaan 100% leading gamenya, ini udah pasti glue dan juga Alice yang satu-satunya diandalkan untuk bisa bermain dengan komposisi damage taken. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana early power dari Ashley dengan Chow-nya. Ini gantian mereka bisa berbanding terbalik sama di game sebelumnya loh, Profesor. Gantian bisa mereka yang di-press abis di area jungle. Setuju, dan lihat dari Rui, gerakannya udah kelihatan jelas banget. Dilicikin juga dari Ashley. Dia datang ke bagian top Arya? Bahkan Arya ya? Eki ya. Memperlama karena lihat di bawahnya ada tugas dari Rui yang sedang dilakukan. Benar, Rui coba untuk menggerogoti perlahan-lahan Fire Beetle, Lava Golem, dapat 2 monster jungle bahkan. Wow. Itu banyak banget, Profesor. Itu bahkan 3 in total, berarti menandakan level 4 dari sosok Viva ini akan terhambat loh. Untungnya dia pakai Hirara, Profesor. Wah, dan untungnya dapat Lito juga. Karena kalau nggak dapat Lito udah pasti bakal sulit banget melakukan pengejaran dari level. Dan ini menandakan kalau misalkan Vival harus mengambil 2 opsi yang tersisa. Oh, Lele yang jungle. Lele yang on point dari sini. Kali ini memaksa Ashley harus mengeluarkan flicker ya, Profesor. Dia flicker ya. Battle spell yang emang di force digunakan. Bahkan Chini sekarang terancam, tapi untungnya masih ada Garot yang mundur untuk survive ke belakang. Vival masih ada di level yang ketiga. Sementara lihat Ashley, dia menutup jalur untuk invade jungle yang ingin dilakukan oleh Vitality. Walaupun begitu, tapi kontes dari Turtle tetap bisa dijalankan. Karena Rui juga bakal ada di level yang keempat bersama dengan Vival. Turtle mau diserap. Target bisa ke Arya atau bahkan ke Ashley. Nah, saya udah nggak punya flicker lagi. Oke, berarti menandakan objektif di awal. Lihat posisi dari sosok seorang Vival. Mencoba untuk masuk dengan unfolding maple-nya, tapi terlalu jauh. Ditutup habis jalan dari Vival. Terkena first blood meletak di depan sana. Fumieko memilih untuk mundur ke arah belakang karena tidak mungkin cukup kuat menghadapi seorang Baxia. Dia memiliki anti game di early game. Bahkan lihat, Purple Buff bakal coba diinvasi oleh sosok dari seorang Rui. Permainan ganas dan kasar dari Genji kali ini menunjukkan kualitas mereka di game yang kedua. Mereka tidak mau kalah dengan taringnya juga yang tajam. Ya, saya thanks to Arya tadi sebenarnya dari Genji. Karena mereka benar-benar terbantu sekali dengan body block yang dilakukan dan screening yang benar-benar mematikan Scratch Shell. Blazing Duet Dipaksa. Blazing Duet for defensive. Ini menandakan para pasukan dari tim Genji, mereka kali ini benar-benar berhasil melakukan early strategi play untuknya. Oh, tapi Vival ya di farm karena dia tahu dia ketinggalan dari segi farmnya. Ini efek dari Hirara di early game, tapi kalau misalkan udah mulai masuk mid game sebenarnya udah mulai kejawab karena dia tinggal spam banget tuh dengan skill shot yang dia punya antara Seimei atau bahkan mungkin dia bakal spam juga untuk Infernal Torrent-nya nanti.
Tapi yang paling penting, calling Maple ya benar, karena ada efek immobilize. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan bahkan bisa jadi bait juga ya, Be ya. Bisa di bait karena dia bisa. Waduh. Di retri. Nih. Ganas banget Rui, Profesor. Iya ya, dia mungkin ingin memberikan pressure lebih karena Chell ini kan merupakan salah satu asuransi yang paling terjamin lah dari Vitality. Makanya ingin kasih pressure, tapi ternyata Vival mendapatkan orange buff tapi gak ada trade-nya, Rui. Oh, bahkan Rui kali ini yang tertinggal levelnya. Ini cukup mengerikan dan Sayori memaksa mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile berpasukan dari tim Genji. Early strategi plan mereka yang tadinya sudah mereka susun dengan rapi, semuanya rubuh dengan rotasi yang dilakukan oleh Vival. Dan bahkan dengan adanya Fumieko yang selalu memberikan trap EXP-nya terhadap seorang Vival. Lihat dari segi levelnya, Profesor. Udah kekejar sih sebenarnya, kalaupun emang nggak perlu kontes untuk turtle, keep up dengan levelnya aja sih, karena buat sekarang Vival lagi unggul 1 level. Gak dikasih lepas tapi dari belakang 12 Dragon menunjukkan Sarah Vivian mencoba dipaksa depan sana dan bakal berhasil mendapatkan triple shot. Fumieko berhasil mendapatkan 1 point kill bersama dengan Rui yang tertangkap dengan posisi dari sosok Sarah Vivian membawa Sarah Rui kali ini terhampit di arah top lane. Double kill from Fumieko. Berawal dari Abyssal Row Chini yang connect ke arah Panda down, gak ada damage. Rui down, gak ada retribution battle. Dan sekarang Arya hanya ngelakuin screening aja agar Vival tidak nyaman ketika mendapatkan purple buff yang dia punya tapi dilamain. Oh, dapat Purple buffnya diambil. Arya. Iya. Arya berhasil mendapatkan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari seorang Vival, yang dimana retribution itu memang disimpan untuk turtle, Profesor. Itu dia nggak mau retribution di situ. Karena kalau retribution digunakan otomatis di sini akan bebas untuk Rui. Tapi ingat Vival, objektif dia bukan di turtle buat sekarang. Tertinggalan level membuat dia harus farm terlebih dahulu, dan sekarang walaupun udah unggul bukan berarti dia bisa untuk melakukan kontes di area turtle selagi ada Arya. Wah, ini ngomongin Arya juga memang harus ditutup dari Fumieko. Jangan lupakan dia melawan Baxia dengan anti regen natural alaminya. Jadi jauh banget dari early game ya. Gak cuma itu, lihat udah ada glowing juga dari Sayori. Otomatis regen yang dimiliki sama Fumieko akan tertahan. Dan Vivian Ditutup target di depan sana. Vival bahkan harus mundur ke arah belakang. Di zoning out oleh seorang Arya. Fumieko kali ini mencoba untuk menutup karena Rui ditempel habis-habisan. Fumieko tidak akan melepaskan pandangan dari sosok Baxia. Waktu yang cukup banyak diberikan, berhasil mendapatkan 1 buah turtle distraction, dan Chell bahkan harus datang menuju ke arah top lane untuk membantu, dan Fumieko buying time-nya terlalu mahal. What a play. Zoning out power by Fumieko. wah, nggak cuma Fumieko. Kalau kita ngeliat dari top lane, emang Fumieko yang terspot oleh kamera, tapi ternyata ada 1 pemain lagi yang menutup power dari Genji, yaitu adalah dari Chini. Dari bawah dia benar-benar ingin join team fight. Dia pengen dapetin team fight participation, tapi ternyata dia kena lele. Dia kena Abyssal Arrow dan dia dalam keadaan low HP. Panda memilih untuk mundur. Dia kembali dengan adanya Flying Cloud untuk landing aja, dibandingkan dia harus kena solo kill oleh Selena. Oke. Dan bahkan Vivian selalu menjadi distraction ya, Profesor ya. Dan dia jawaban dari Baxia kan? Iya, distract aja terus, biarin dia sekarat. Bahkan emang dia sengaja, Profesor, dengan seperempat darah dia tuh nggak pulang, biar semua mata tetap ke dia gitu loh. Flicker, oke. Duel stricken masih bisa di counter balik oleh Vivian, membalaskan kembali team fight yang ada. Belum menggendong siapapun, tapi 5 pemain dari top lane ini membuat Chell bebas. Wah, ini Chell bebas banget. Itu dia ya, ruang dan waktu yang diberikan. Dan bahkan Arya, dia harus respect, karena sekarang pelan-pelan udah ada Glowing Wand, dan Vivian juga on the way ke Glowing Wand. Jadi untuk team fight berempat, Vitality bakal sedikit lebih unggul. 3.500 gold, pelan tapi pasti loh. Padahal gak dapetin turtle terlalu banyak, gak dapetin kill terlalu banyak. Ini cuma pure mainin poke damage aja dari Chini dan juga dari Fumieko. Dan mereka mainin laning, Profesor. Mereka pure banget mainin laning. Dan bahkan Chini dengan kondisi bersama dengan Chell di arah bottom lane itu bisa numpahin Arya dan balik lagi menuju ke arah base-nya dengan hanya tinggal nama. Carton of Ruin, semuanya ready. Panda kelihatan. Dan Panda, apakah dia bakal kena trap? Lihat itu dia, Chini. Bahkan flicker keluar. Itu yang dari tadi Chini lakuin. Bikin setengah darah Sayori, bikin setengah darah Panda. Ini mereka nggak bisa hadir. Wah, lele lagi Chini. Kali ini tutorial lele. Duel Dragon for Chini. Benar-benar terlalu mahal dan bahkan dipaksa di belakang sana ada team fight Panda. Di zoning out oleh Fumieko. Langsung ada blasting duet dari Chell depan sana. 2 team fight yang berbeda. Dan bahkan Panda, no way to run. Karena jalan untuk mereka lari.
Lihat Profesor, mereka menargetkan ke salah orang. Sini itu hanya distraksi saja Profesor. Kayak core utamanya ya benar-benar ada di Chell dan sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Panda yang jadi pertukaran tentunya dengan Chini gak worth at all. Sekarang malah Vivian yang lagi-lagi memiliki jangkauan yang paling luas untuk bisa melakukan decision nih. Fight. Oke, Arya, jangan lupakan dia tidak sekuat itu, Profesor. Damage-nya terlalu sakit untuknya, masih bisa mundur ke belakang ke Body Fight, tapi tidak bahkan Ashley ter-takedown. Termasuk ada tim Kenji memilih untuk mundur ke arah belakang. Bayangkan kalau tadi tidak ada Body Fight, Profesor. Itu dia. Tersangkut kakinya, terkena slow oleh Fumieko. Udah pasti ya, ketarik-tarik tentunya. Dan sekarang emang harus bisa mundur nih dari Arya, tapi next udah gak bisa lagi menahan semua deal damage yang diberikan. Glowing One ready semuanya. Sehingga sekarang hanya untuk target Lord of Ruin, Retribution of All dapat. Oh, itu dia. Langsung Retribution yang on point the bakaran. 1-14 duet. Berhasil mendapatkan satu momen kill atas Arya. Arya tidak belajar dari fight sebelumnya. Dia tidak sekuat itu lagi, Profesor. Itu dia masuk lagi dan emang belum siap untuk bisa menjalankan team fight-nya. Jadi Genji dalam keadaan yang emang under 5.000 gold, wajar banget untuk tim Vitality. Mereka bisa melakukan kesalahan yang tadi mungkin mereka lepaskan Aryanya, tapi untuk kedua kalinya nggak perlu kali, nggak perlu di stop sampai sana. Udah all in kan saja. Memang masih belum ada item defense yang memadai juga dari Arya. Pertama mungkin untuk item defense dari physical damage, dari Viva sekarang udah ready pelan-pelan. Oke. Dan bahkan di sana perpasukan dari tim Genji kali ini mereka yang terperosok ke dalam gameplay yang mereka buat di early game yang sudah mereka maksimalkan. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Vitality mencoba untuk mendapatkan satu dan lihat TBC terlalu sakit Arya. Bakal dimakan dan ternyata Garrot dan juga Solitaire tidak memakan Arya. Menargetkan menuju ke arah turret terlebih dahulu. Bahkan di depan sana dengan Infernal Torrent berhasil melakukan trigger distraction terhadap Rui dan Holy Defense masih bertahan kokoh di arah top lane untuk para pasukan dari tim Genji. Wah, pelan tapi pasti ya, 6.000 gold. Ini semua cuma gara-gara Chini ngegagalin gerakan dari Sayuri dan Panda. Sehingga team fight-nya nggak ada damage sama sekali. 12 Dragon ke arah Vivian, are you sure? Oh really? Viviannya masih selamat tepakan Arya. Kembali lagi masuk ke dalam tim dan itu dia Fumieko. Victory Vival berhasil menutup 3 pemain dari tim Kenji. Memecahkan Vival bahkan dijemput oleh Chael dengan blocking damage dari Trinity Swift yang tidak terhentikan dan Infernal Torrent. Tidak akan ada damage sekalipun yang bisa masuk terhadap Vival. Ya, tidak bisa ditarget tentunya even dengan turret. Dan itu dia bumerang yang diberikan oleh Ashley. Tendangan The Way of Dragon yang targetnya ke arah Vivian, yang Vivian sendiri pun terlalu kuat di sana. Ya setuju banget. Bener-bener tanda tanya banget. Dan itu lihat poking damage Trinity Swift dari Chell. Bang dipasang dengan Retribution. Infernal Torrent Vival yang benar-benar nge-distract. Tapi lihat apa yang mau dilakukan oleh Sayuri. Arya masih melebihi. Vival terperangkap. Akhirnya satu point kill. Shutdown pun terjadi. Fumieko menutup jalan berpasukan dari tim Vitality untuk bisa pulang ke belakang karena tidak ada Chell, tidak ada Vival. Tidak mungkin cukup damage untuk mereka team fight, Profesor. Mengingat apa yang terjadi kemarin, ini yang mirip-mirip Ranger Mask ketika mereka overextend. Oke. Dan ini yang mungkin harus dibenahi sedikit demi sedikit karena Vivian. Oke, yang sudah Terima damage yang ketiga. yang dibilang orang The Well Striker, Red Slacker, asli. Target yang on point, tapi sayang sekali Chini masih bisa selamat dari targeting tersebut dari operasi militer yang dimiliki dari sosok seorang asli untuk bisa menumbangkan sosok dari Chini. Dan bahkan itu ada body block yang emang dilakukan oleh Fumieko dan juga Vivian agar minimal Chininya masih bisa mundur ke belakang walaupun harus mengorbankan flicker yang dia punya. Tapi sekarang keadaan seolah kembali reset. Vitality juga survive dengan 5 member, mereka nggak kekurangan satu pun. Harusnya tadi kalau misalnya nggak terlalu terburu-buru untuk dapat Chini, biarin dapat turret terlebih dahulu, Be. Kasusnya beda. Karena snowballingnya masih bisa dipegang. Ya menang dari jumlah dan juga teritori ya. Iya, tapi kalau ini tadi kan dengan kegagalan dari Way of Dragon tersebut, Chininya harus balik dan tidak ada keuntungan. Yang ada reset, Profesor. Itu dia reset dan sekarang keadaan berbalik. Tim Vitality unggul lagi. Karena emang keadaannya nggak berubah sama sekali ketika fight 5 lawan 5. Ingat itu Genji, mereka hanya bisa memenangkan fight ini dengan pick off yang mereka cari. Dan tadi udah ketemu, tapi sekarang keadaannya berbeda kembali. Vitality reset sudah dilakukan. Trillion push akan coba untuk dibuild pelan-pelan. Pelan tapi pasti dengan keadaan saat ini.
Melihat bagaimana Vival yang mendapatkan 5 kill dan juga 2 assist, bahkan sudah punya Blade of Despair. Kalau dia nemuin target yang tepat banget untuk falling maple-nya dia, karena immobilize ke Panda, itu bisa loh, dia bisa instant kill langsung ke arah Granger-nya. Emang Granger-nya nggak ready dengan adanya escape mechanism. Sekarang defense dulu, dekat Sayuri tentunya. Kita lihat Profesor di sini. Mereka harus coba fokus terlebih dahulu terhadap targeting turret sih. Karena Profesor udah bilang ini bisa jadi kedua kalinya kan. Mereka di posisi tersebut dan bahkan turret pecah. Vival terlalu sakit dia masih diberikan. Tapi Kiaonya juga sekarang full maut. Tapi lihat di belakang dengan Lele dan menghentikan pergerakan dari Panda memaksa Flicker untuk mundur ke belakang dan Vival masih bisa bergerak dengan Inferno Turret. Tapi out of nowhere Vivian masuk ke dalam dan blasting from Chell. Gagal untuk bisa menumbangkan Panda. Masih bisa Regen yang sangat cepat menuju ke arah Genji. Mereka pun selamat dari 1 point kill pun tidak bisa didapatkan oleh Vitality. Wow, ini cuma gara-gara ketarik ke base dan Vivian. Dia lagi dalam keadaan dia pegangin satu pemain dan Panda. Dialah menjadi alasan kenapa Vivian terlalu dalam tadi. Padahal targetnya udah bagus banget. Blazing Duet juga udah mengorbankan Wind of Nature. Tapi ternyata lagi-lagi base Healing Fountain menyelamatkan nyawa dari Panda. Yang padahal kita kira itu akan menjadi kill yang sangat-sangat pasti. Padahal udah banyak banget resource yang keluar. Sayori pun sampai di-trigger untuk Black Shish, tapi dia belum mau mengeluarkannya. Dan sekarang ada konsil balasan. Wait. Oke. Tapi Profesor, Lelenya nggak kena di belakang sana. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim KG mereka benar-benar membuat Vivian menangkap Paisley. Tapi Fumieko melakukan following up damage sayang sekali tidak berhasil. Dan ketika Vivian tahu dia tidak akan membuat kesalahan untuk kedua kalinya, dia turun. Udah. Udah deh. Dia udah tahu nih ini dia nggak mau ngulangin apa yang terjadi di hari yang pertama Ranger Mas. Dia nggak mau mengulangi kesalahan ketika mereka lagi leading, ketika mereka lagi unggul. Tiba-tiba mereka langsung kehilangan momentum. Dan sekarang di menit 15 keadaannya cukup berbahaya karena semakin lama game berjalan ini Lilia akan semakin menjadi masalah dan emang harus targetnya ke arah dari Sayori. Sayori adalah salah satu high ground defense yang pasti banget untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Sekarang Vitality, ingat mereka tidak bermain dengan late game. Mereka hanya mengandalkan Chell sebagai sumber damage utama. Kalau nggak ada Chell itu akan menjadi malapetaka. Alright. Tapi lihat Arya, Profesor. Terlalu offside gak sih? Masih aman, masih belum ada Chell. Oke, kita tahu belum ada Chell. Tapi lihat, aslinya show di top lane. Masih aman kayaknya. Atau bakal dilepaskan aja. Nah, terlihat Rui. Kali ini Arya udah gak bisa lagi ditolong kalau dia ter-take down. Karena dengan Purify sekalipun sudah dikeluarkan. Dan lihat di depan sana. Minion masih bergerak dan bahkan retribusi dengan poin. Rui masih terlalu dalam tanpa ada following up defense yang dimiliki dari tim Genji yang harus dipanis. Tidak ada gerakan yang bisa menyelamatkan seorang Rui, Profesor. Rui maju sendirian ketika teman-temannya mungkin memilih untuk mundur karena defense-nya lagi jelek banget, nggak bisa attack. Tapi sekarang keadaan 4 lawan 5 Vitality mungkin bisa menutup game ini ketika Gold pelan-pelan sudah menuju ke angka 8.000. Oke, lihat di depan sana. Fokus menuju ke Mesa. Fumieko berhasil memancing trigger dari Panda. Flicker masih ada Witch Crown. Adia dan sedikit demi sedikit mencoba untuk melucuti depan front line dari Kenji. Tapi fokus ke Mesa turret. Chal tidak mau terlalu terburu-buru. Dan akhirnya Vival menargetkan Panda terjatuh double kill menuju ke arah endgame dan Vitality take the game. Walau sempat mereka terdelay untuk mengakhiri game yang kedua, namun Timnas Bumi, tim Vitality, mereka berhasil menundukkan kembali tim Genji dengan tanpa balas. Ini bukan lagi ajang balas dendam, namun ini ajang pembuktian dari tim Vitality kepada tim Genji. 2-0 kembali. Belum ada satu kemenangan game pun yang berhasil didapatkan oleh Genji. Ini dibilang balas dendam X, makin dendam yes. Yes. Makin dendam, yes. Makin dendam bisa yes. Tapi ngelihat game yang kedua lebih tricky untuk tim Vitality nge-end gamenya. Tapi setidaknya